Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita hari ini sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita masih bisa berkumpul di sebuah tempat yang sangat luar biasa ini, walaupun dihalang oleh sebuah layar, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat sesama kita, tidak mengurangi sedikit pun tali silaturahmi antar sesama kita. Salawat salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang terhormat kepada Pak Rizka selaku pembimbing di mata kuliah Administrasi dan Manajemen Jaringan. Nah, kali ini kami diberikan tugas nih sama Pak Rizka untuk membuat video tentang apa sih yang telah dipelajari selama proses pembelajaran setengah semester ke belakang. Nah, di sini saya sudah menampilkan sebuah slide yang sudah saya susun dan bisa teman-teman lihat semuanya, bisa Bapak lihat semuanya bisa. Ini mata kuliah Administrasi dan Manajemen Jaringan. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini disusun oleh saya sendiri, Aidil Fitrah, mahasiswa Politeknik Negeri Laut Semawe. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih, ada Instagram saya, ada Twitter, YouTube, TikTok, dan GitHub. Siapa tahu nanti teman-teman bisa ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan saya, itu bisa langsung konekkan ke nomor-nomor yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran administrasi dan manajemen jaringan itu apa sih tujuannya? Nah, melalui presentasi PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem operasi, dapat menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan, cara instalasi sistem operasi jaringan, dan hasil instalasi sistem operasi jaringan, serta dapat membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat semuanya. Di sini tujuannya lebih ke agar semuanya bisa memahami itu. Yang pendahuluannya dulu yaitu tentang sistem operasi jaringan. Apa-apa aja yang ada di jaringan itu, sistem operasi apa saja. Ada yang nantinya ada yang open source, ada yang juga yang closed source dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, yang namun di sini kita harap semua teman-teman bisa memahaminya dan semua teman-teman bisa tahu nantinya dan bisa diaplikasikan untuk kebutuhan kedepannya, kebutuhan kerja ataupun kebutuhan apa yang lainnya itu. Nah, kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu prinsip kerja sistem operasi jaringan. Di sini ruang lingkup yang akan kita bahas yang pertama fungsi sistem operasi jaringan, kemudian karakteristiknya, dan kemudian tentang jenis-jenis sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan Linux diantaranya adalah Red Hat, ada Caldera, SUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, dan Slackware. Nah, itu untuk Linux. Linux itu banyak sekali sistem operasi jaringannya. Sedangkan dari Microsoft juga mengeluarkan Windows Server sebagai sistem operasi jaringannya. Mulai dari versi awalnya adalah Windows Server tahun 2000 hingga yang terakhir Windows Server 2012. Ini kayaknya kalau yang terbaru ini udah ada tuh Windows 11 yang baru-baru aja keluar nih di beberapa bulan kebelakangan ini ya. Kita next lagi. Nah, kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi jaringan. Di sini, di jenis-jenis sistem operasi jaringan ada yang namanya sistem operasi jaringan yang closed source dan ada juga sistem operasi jaringan yang open source. Nah, apa sih closed source dan apa itu open source? Nah, itu pertanyaannya. Nah, coba teman-teman bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, coba di stop dulu video ini, coba di komen dulu di bawah. Apa itu closed source, perbedaan closed source dan open source. Nah, coba komen dulu, kalau udah komen bilang udah dan kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan, kita anggap aja udah bisa. Kita anggap aja semua teman-teman udah bisa. Nah, closed source ini adalah bisa dibilang tertutup. Close itu apa? Tertutup. Arti tertutup apa? Tertutup artinya kita nggak bisa dengan leluasa
mengeluarkan setiap kreativitas kita untuk membangun server yang baik itu. Kita nggak bisa lagi karena sudah dipersiapkan oleh pihak Windows. Di sini ada contohnya Windows dipersilahkan untuk kita untuk menggunakan saja. Kita tidak bebas untuk mengotak-ngatik ini, membuat ini, mengubah ini menjadi ini, mengubah itu menjadi itu. Kita nggak bisa dibebaskan. Kita nggak bisa karena itu tertutup, closed source. Nggak bisa dengan leluasa untuk berkreasi sesuka kita. Nah, sedangkan yang sebaliknya yaitu open source. Di sini ada Linux. Linux bersifat open source. Artinya kita dibebaskan untuk mengotak-ngatik ini, membuat ini di situ, membuat ini, kita dibebaskan. Kita nggak ada batasan tertentu untuk menggunakan Linux ini. Kita bebas menggunakannya. Nah, itu bedanya dengan Windows. Kalau Windows itu tertutup, mereka udah membuat dan kita hanya bisa menggunakan. Kita dipermudahkan untuk menggunakan saja. Tetapi Linux ini selain menggunakan, kita juga bisa menjadi pembuatnya. Nah, kita bisa berkreasi dengan open source ini, dengan Linux. Nah, di sini ada Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora dan lain sebagainya. Nah, kalau saya saat ini sedang menggunakan Ubuntu. Nah, jadi di laptop saya itu ada menginstal VirtualBox. Kemudian di dalam VirtualBox itu saya install Ubuntu untuk latihan-latihan Linux, karena Linux itu bersifat sangat general sekali, sangat bebas, diberikan kebebasan kepada kita semuanya. Kita next lagi. Nah, di sini terdapat dua jenis interface. Nah, dalam sistem operasi jaringan terdapat dua jenis interface. Apa saja? Yang pertama, Command Line Interface atau CLI. Apa sih CLI itu? CLI adalah interaksi user dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Nah, command line ini interaksi user dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat. Nah, ini seperti Linux. Nah, ketika kita ingin membuka ini, ketika kita ingin membuka aplikasi ini, ketika kita ingin membuat sebuah folder, ketika kita ingin membuat sebuah file, mengisi file itu dengan kalimat-kalimat tertentu, itu kita harus ada interaksi user kita, interaksi kita sebagai pengguna dengan sistem, dengan cara mengetikkan kode-kode tertentu. Nah, itu command line interface, itu sistem operasi jaringan yang open source. Yang open source itu menggunakan command line interface. Makanya kita dibebaskan karena kita bisa membuat apapun dengan command line interface itu. Dan kemudian yang kedua ada graphical user interface atau GUI. Nah, di sini interaksi user dilakukan melalui sekumpulan menu dan ikon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah maksudnya ke komputer. Nah, ini sama seperti Windows closed source tadi. Nah, kita sudah dipersiapkan berbagai macam ikon-ikon menu. Sangat banyak tuh menu-menu yang bahkan kita sendiri aja nggak tahu itu menu apa. Itu sudah disediakan semua. Sudah disediakan oleh pihak Windows itu. Dan kita hanya tinggal menekan, kita misalnya mau apa? Membuka aplikasi ini. Kita tinggal buka ikon aplikasinya. Langsung terbuka dan kita bisa langsung memainkannya. Berbanding terbalik dengan CLI tadi yang kita harus menggunakan beberapa source code kode untuk membuka sebagian apa yang kita ingin buka. Nah, ini perbedaan antara graphical user interface dan tadi CLI. Nah, ini seperti Windows tadinya kalau GUI ini. Dan kita next. Nah, dalam sistem operasi ada juga yang dinamakan dengan sistem operasi 32 bit dan sistem operasi 64 bit. Nah, di sini kita akan melihat apa sih perbedaan antara sistem operasi 32 bit dan juga sistem operasi 64 bit. Yang pertama, sistem operasi 32 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 4 GB, sedangkan sistem operasi 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM. Nah, di sini sangat jelas. Dalam sistem operasi 32 bit itu ada ketentuan tertentu RAM-nya, RAM atau memori internalnya, memori utama untuk membuka RAM yang dinamakan RAM itu cuma bisa menggunakan maksimal 4 GB RAM, sedangkan
yang 64 bit ini bisa lebih dari 128, bisa 256 GB dan lebih. Itu bebas sekali, dan kayaknya 128 GB itu udah luar biasa kali itu. Kita udah bisa buka apapun yang kita inginkan tuh. Apalagi udah lebih 128 GB. 256 misalnya itu udah komputer dewa kali itu. Saya juga nggak bisa membayangkan gimana surganya kalau kita udah mendapatkan, misalnya kita mampu membeli komputer yang udah rame di atas 128 GB. Itu indah sekali, surga dunia sekali ya. Nah, kita lihat ke perbedaan yang kedua. Nah, manajemen memori dan sistem operasi 64 bit juga lebih baik sehingga mampu menjalankan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya manajemen memori dari sistem operasi 64 bit ini jauh lebih baik, jauh sekali lebih baik. Karena mampu menjalankan apapun yang kita perlu jalankan itu. Misalnya kita ingin membuka aplikasi, itu lebih luas lagi, lebih mudah, tidak lambat ya, itu fungsi 464 bit ya. Next. Nah, dalam administrasi dan manajemen jaringan, kita juga akan belajar tentang SSH. SSH kita lebih sangat berkaitan sekali dengan SSH. Apa sih SSH itu? Itu adalah remote access. Remote access. Nah, apa remote access itu? Suatu pelayanan di jaringan yang digunakan untuk mengontrol jarak jauh sebuah atau beberapa VC yang terhubung dalam jaringan. Nah, ini bisa teman-teman lihat klien dan server. Gambarnya ada klien, ada server, itu saling berkaitan. Klien server, suatu pelayanan di jaringan yang digunakan untuk mengontrol jarak jauh sebuah. Itu server. Berbicara server lagi nih. Coba sekarang kalian buka tuh di website, ada misalnya buka Google Drive. Itu kita saat mendaftar Google Drive, kita digratiskan penyimpanan sebanyak 15 GB penyimpanan. Nah, coba bayangkan kalau digratiskan penyimpanan, kita bisa akses tuh di HP, kita bisa akses semuanya 15 GB. Sedangkan hardware-nya nggak tahu di mana tuh. Hardware dari 15 GB itu di mana sih? Nah, itu dia. Pihak Google itu menyediakan sangat besar hardware yang digunakan untuk server, sangat besar. Coba teman-teman bisa lihat di Google, coba sekarang lihat server Google, coba buka itu, lihat gambarnya. Itu satu ruangan tuh full sekali server tuh, hardware-nya. Indah sekali untuk kita lihat itu. Itu makanya kita mengakses di jaringan dan disimpan dalam server tersebut. Jadi nggak sembarangan. Misalnya kok bisa seaneh itu sih, kok bisa kita membuka sesuatu tapi nggak tahu di mana disimpannya. Nah, itu dia. Kemudian, gambar di atas, di antara klien server, gambar di atas itu mengilustrasikan remote access, di mana user pada PC klien melakukan remote access sehingga seolah-olah user telah berada di depan server. Setelah user masuk ke server, user dapat menggunakan PC tersebut seperti dia sedang menggunakan langsung di depan PC tersebut. Ini dibilang kayak sebenarnya nggak masuk akal, tapi harus dimasukkan sih. Misalnya kita sebagai klien, itu kita komputer satu ada di sini misalnya. Ini misalnya di Matangkuli, saya di Matangkuli Aceh Utara menggunakan komputer. Dan saya menggunakan server yang servernya itu terletak misalnya di Jakarta, di sana, Jakarta. Itu saya bisa menggunakan seolah-olah server yang ada di Jakarta itu seolah-olah adalah komputer saya yang saya gunakan saat ini. Itu remote access-nya sangat jauh tapi sangat sangat fleksibel dan sangat mudah digunakan, dan itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa lah istilahnya. Kita bisa menggunakan PC tersebut seperti langsung di depan kita. Misalnya, makanya tuh bisnis penyimpanan sekarang sudah banyak. Ada beberapa aplikasi seperti aplikasi Terabox, itu bahkan mereka memberikan kita gratis 1 terabyte. 1 TB itu nggak kebayang sekali itu sebesar apa penyimpanan yang mereka beri gratis, dan penyimpanan itu tentunya disimpan dalam server mereka. Oleh sebab itu ada juga hal-hal yang kurang minus dan plusnya juga.
plusnya yang tadi saya sampaikan, kita mudah itu, kita nggak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membeli hard disk, untuk membeli flash disk, untuk membeli apapun itu, dan penyimpanan apapun itu. Dan kekurangannya itu kita harus mengikuti protokol yang diterapkan oleh server tersebut, dan kita nggak tahu tuh misalnya data-data kita di dalam itu aman atau enggak. Kita nggak bisa menjamin 100% aman atau enggak itu, walaupun misalnya, makanya banyak tuh viral-viral saat ini itu video-video sur yang mereka upload itu kok tiba-tiba viral, kok tiba-tiba udah tuh, padahal mereka nggak nge-upnya ke media sosial, kok bisa tiba-tiba viral. Itu karena kita nggak bisa menjamin gimana tuh si server itu menjaga data kita dengan baik, gimana si server itu bisa menjadi pihak kepercayaan kita dalam proses penjagaan data itu. Nah, oleh sebab itu ada plus dan minusnya juga. Nah, mungkin itu aja untuk presentasi kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mendengar, yang sudah melihat dan menyaksikan presentasi saya ini. Semoga memang materinya agak kurang lengkap, karena mungkin kalau memang bisa dilanjutkan, kita lanjutkan nantinya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah nge-support untuk nonton, dan semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini, kalau misalnya benar semuanya, bisa diambil, dan kalau misalnya salah, komen di bawah apanya yang salah. Dan terima kasih untuk semua yang telah support. Akhirnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.